Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku ada pihak yang menginginkan dirinya mundur dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski keinginan tersebut disinyalir datang dari orang terdekatnya, Ahok menegaskan ia tetap tidak akan mundur pada Pilkada DKI Jakarta. Ditemui di kediamannya di kawasan Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara pada Kamis lalu, Ahok membenarkan adanya sejumlah pihak yang telah menyampaikan permintaan kepada dirinya agar mundur dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Salah satu alasan Ahok diminta mundur adalah perkembangan dinamika politik Pilkada akibat kasus dugaan penistaan agama Ahok. Menanggapi hal itu, Ahok menegaskan ia tetap tidak akan mundur dari kontestasi Pilkada. Ahok meminta agar pihak yang menginginkannya mundur untuk menunggu jalannya proses hukum yang tengah berlangsung dan tetap mengedepankan program kerja yang akan diterapkan di DKI Jakarta. Saya bilang kalau suruh saya mundur, saya lebih baik ditangkap di penjara. Ya jadi kalau bilang saya mundur artinya apa? Lama-lama sih jadi mikir. Jadi ini benar waktu suruh saya mundur. Ini cuma ujung-ujung tuh takut Ahok jadi gubernur lagi. Takut apa sih jadi gubernur? Siapa kayak gubernur? Ada lah, kita kalau saya ngomong dan teman ngomong itu kan lucu kan. Kenapa sih suruh saya mundur? Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengaku tidak akan memaksakan Ahok untuk maju sebagai calon gubernur melihat adanya penolakan dari masyarakat. Surya Paloh menyatakan tetap mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan partai atau kelompok. Menurut Surya Paloh harus ada dasar yang jelas terkait adanya pihak yang meminta Ahok mundur sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada 2017. Surya Paloh meminta agar masyarakat menghargai konstitusi yang melarang calon mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU sebab terikat dengan sanksi hukum. Surya Paloh mengingatkan agar tidak terjadi perpecahan karena kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Ia menekankan untuk menjaga persatuan dan mengedepankan kepentingan bangsa. Meski demikian, Partai Nasdem tidak akan mencabut dukungan terhadap Ahok, namun akan melakukan evaluasi dari aspek hukum serta aspek moralitas sebagai partai pendukung. Ditinggalkan. Ini kan sebenarnya apa yang terpaling baik untuk bangsa ini aja. Jadi nggak benar ya Pak? Ya kalau memang kurang baik untuk bangsa ini ya pasti Bapak bilang jangan. Kalau baik jalankan. Ya. Concern kita kan kepada kepentingan nasional. Saya ingin mengajak semua kita dalam komponen bangsa ini untuk menempatkan permasalahan ini secara proporsional dengan menempatkan kepentingan persatuan di antara kita dari seluruh komponen bangsa ini di atas kepentingan partai, di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan golongan. Indonesia masih butuh itu. Ya kalau kita tidak bersatu, begitu ada satu katakanlah masalah yang terjadi, khususnya dalam masalah kasus Ahok ini, masa bangsa kita harus terpecah-pecah untuk itu? Jangan. Metro Sore masih akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto menilai safari Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mengkondisikan situasi politik nasional lebih stabil meski belum optimal. Menurut Gun Gun, dengan eskalasi politik nasional yang berkembang saat ini, terutama tuntutan hukum yang cukup masif terhadap dugaan penistaan agama oleh Ahok pada 4 November lalu tidak boleh disepelekan, apalagi adanya kepentingan politik tertentu. Rembuk nasional, kalau mau ini menjadi silaturahmi antar presiden dengan seluruh stakeholder infrastruktur politik yang punya perhatian pada penegakan hukum terkait dengan dugaan penistaan agama, maka kata kuncinya adalah bagaimana menjejaring semua elemen yang kemudian merasa ya. Kalau misalnya tersinggung, tersakiti, itu dirangkul semua. Jangan kemudian satu diajak, satu enggak. Sehingga bisa menimbulkan negative thinking pada sekelompok orang bahwa oke, presiden ternyata ini ya, diskriminatif misalnya, hanya memprioritaskan ormas besar gitu.
Selamat siang pemirsa, siang ini Presiden Joko Widodo menghadiri silaturahmi nasional ulama rakyat untuk berdoa bersama dengan 1.000 pemuka agama dan santri dari seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan Humaira Balkis dari E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara. Balkis, apa pesan Presiden kepada seluruh tokoh agama dan juga santri yang hadir? Zakia, untuk saat ini belum ada pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada seluruh hadirin pada silaturahim nasional ulama rakyat di E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara siang ini. Sejak Jokowi tiba pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat tadi, Jokowi didampingi oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, serta beberapa menteri dari kabinet kerjanya, seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dahiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwa Jafar. Mereka duduk bersama dengan puluhan ulama dan kiai di atas panggung agar bisa berhadapan langsung dengan seluruh hadirin sembari mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran serta pesan bijak dari perwakilan beberapa ulama yang hadir. Meskipun belum ada pesan kebangsaan dari Presiden Joko Widodo, untuk saat ini yang sedang memberikan sambutan kepada seluruh hadirin adalah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan silaturahim nasional ulama rakyat ini diselenggarakan demi Indonesia yang damai dan tanpa provokasi, agar forum ini dapat menjadi ruang dialog dan momen untuk berdoa bersama dengan seluruh pemuka agama agar umat muslim tidak mudah terprovokasi dan terbawa arus dinamika politik yang tidak baik yang akhir-akhir ini terjadi. Melalui lantunan ayat suci Al-Quran, seruan-seruan bijak dari para ulama, seluruh muslim di Indonesia, khususnya yang saat ini hadir di E-Convention Hall, diajak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia untuk menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Kehadiran Presiden Joko Widodo ini bukan menjadi yang kali pertama bagi Jokowi untuk bertemu dengan ulama, kiai ataupun ustadz. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali mengunjungi tokoh-tokoh agama dari agama Islam seperti dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah, juga Presiden Joko Widodo pernah menerima 20 organisasi masyarakat di Istana Merdeka dalam satu pekan terakhir. Zakia. Baik, Humaira Balkis, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, pasca unjuk rasa 4 November lalu, Presiden Joko Widodo melakukan safari ke berbagai lembaga pertahanan dan keamanan, termasuk mengunjungi 2 organisasi keagamaan terbesar dan mengundang ulama ke istana. Dalam safarinya, Presiden kembali mengingatkan agar prajurit setia kepada Pancasila dan menjaga NKRI. Ribuan pasukan marinir TNI Angkatan Laut menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta. Dalam kunjungannya, Presiden kembali mengingatkan agar prajurit harus setia kepada Pancasila dan negara, serta menjaga NKRI. Dalam ketatanegaraan kita, saya ingin memastikan bahwa semuanya loyal pada negara, setia pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945, pada NKRI, pada kebinekaan kita. Sebelum berkunjung ke Markas Komando Marinir, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Markas Komando Brigade Mobil atau BRIMOB di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Di hadapan ribuan anggota BRIMOB, Presiden menyampaikan apresiasi atas kinerja Korps BRIMOB dalam mengamankan unjuk rasa 4 November lalu dan meminta agar selalu waspada, termasuk gangguan sekecil apapun. Dalam kesempatan itu, Presiden berharap tidak ada lagi unjuk rasa soal kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama, mengingat proses hukumnya sudah berjalan. Kita mengharapkan agar sudah tidak ada demo-demo lagi, karena proses hukum sudah dilakukan. Ya. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Markas Komando Pasukan Khusus di Cijantung, Presiden menegaskan sebagai Panglima tertinggi TNI, ia dapat menggerakkan pasukan khusus jika keadaan darurat. Jadi di sini ada satuan Sandiuda, satuan para komando, Parako, dan satuan Bultor.
Ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat. Inilah pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan sebagai Panglima tertinggi lewat Pangap, lewat Panglima TNI untuk keperluan-keperluan khusus. Sebelumnya, Jokowi berkunjung ke markas TNI Angkatan Darat dan menghadiri Rapim Polri di PT IKA, termasuk dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta mengumpulkan sejumlah ulama di istana. Langkah Presiden ini sebagai upaya untuk mendinginkan suasana pasca unjuk rasa 4 November lalu. Tim Liputan Metro TV.